Sul, lo riwayat muin. Loh, kok keliru? Ulangi. Bengawan Sul, lo riwayat muin. Kok sama-sama itu? Oke, baiklah, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kali ini tim lintas batas dimensi ingin mengulas tentang aliran Sungai Bengawan Solo yang berhulu di seputaran Wonogiri dan bermuara di Laut Utara sekitar Gresik. Namun pada zaman dahulu banyak orang yang belum tahu bahwa Sungai Bengawan Solo purba adalah mengalir dari hulu Wonogiri menuju ke muara di Pantai Sateng atau di Laut Selatan. Sungai Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa yang memiliki 548,53 km panjangnya dan melintasi di dua provinsi yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sungai Bengawan Solo ini mempunyai hulu di lereng Lawu sebelah selatan yaitu di kota yang bernama Wonogiri dan mengalir ke utara melewati Solo, Ngawi, Bojonegoro dan pada akhirnya bermuara di Laut Jawa atau Laut Utara di seputaran Gresik. Itulah yang kita kenal Sungai Bengawan Solo yang sekarang. Namun diperkirakan sekitar 4 juta tahun yang lalu sungai ini sebenarnya mengalir ke selatan yang bermuara di Samudra Hindia atau di Laut Selatan. Namun keberadaannya hilang akibat pergerakan lempeng bumi, lempeng Indo-Australia. Jejak-jejak yang ditinggalkan dari bekas Sungai Bengawan Solo ini masih sangat jelas terlihat di sekitar Gunung Sewu dan di Baturetno. Oleh karena itu dinamakan Cekungan Baturetno yang memanjang dari Pantai Sateng ke kawasan Waduk Gajah Mungkur yang memiliki topografi atau dataran yang tinggi dengan ketinggian kurang lebih dari 150 sampai 175 di atas permukaan laut. Dan banyak juga orang yang belum tahu bahwa nama Sungai Bengawan Solo atau Bengawan Solo ini dulu memiliki nama lain yaitu Bengawan Beton. Bengawan yang artinya sungai besar. Dibuktikan berdasarkan tulisan atau babat Solo yang ditulis oleh Raden Masaya terdapat sebuah dusun yang bernama Nusupan pada zaman Mataram. Letak dusun Nusupan ini berada di sebelah tenggara di desa Sala atau Solo, wilayah yang mengindikasikan bahwa nantinya Keraton Mataram Kartosuro akan dipindahkan ke Kota Sala. Kota Sala ini sebenarnya karena dihuni oleh seorang tokoh atau pendiri Kota Sala yang bernama Ki Gede Sala, dan beliau pula lah yang menguasai di sekitaran Sala atau Solo yang sekarang kita kenal. Dan sungai ini sangat strategis sekali untuk jalur perdagangan dari pesisir laut utara seputaran Gresik, Surabaya, Tuban dan kota-kota lainnya untuk berdagang pada kota yang masih sangat baru di pedalaman, karena dikatakan pedalaman dulu penyebaran orang-orang itu berada di Laut Utara dan Kota Solo ini juga dikatakan sebagai pedalaman oleh karena Kota Solo ini persis berada di tengah-tengah Pulau Jawa, tengah-tengah antara Laut Utara dan Laut Selatan, dan mereka yang ingin mengadakan perdagangan
untuk menuju ke sekitaran Solo, Jogja, Kartosuro akan melewati sungai yang disebut Sungai Bengawan Beton dulunya, yang sekarang kita sebut dengan Sungai Bengawan Solo, oleh karena melewati kota yang pada akhirnya bernama kota Solo atau Surakarta atau Salah. Perpindahan keraton dari Kartosuro atau Kartasura ke timur 8 km dari Kartasura yang sekarang kita kenal dengan Keraton Surakarta Hadiningrat. Sebenarnya lebih dekat hulu Sungai Bengawan Solo ini dengan laut selatan dibandingkan dengan laut utara. Karena di laut selatan ini sebenarnya hanya berjarak sekitar 20 km saja menuju ke muara Sungai Sadeng, namun oleh karena pergesekan lempeng bumi Australia yang sangat besar menghujam di bawah lempeng Eurasia, karena jenis lempeng Australia lebih berat dari lempeng Eurasia, sehingga terjadi zona subduksi atau zona penujaman yang sangat hebat, sehingga mengakibatkan bumi di seputaran laut selatan ini terangkat sangat tinggi, sehingga aliran yang tadinya menuju ke selatan pada akhirnya mencari dataran yang lebih rendah. Secara alami mereka menuju ke tempat-tempat yang bisa terlewati, oleh karena letak Wonogiri ini sebenarnya lebih tinggi dibandingkan seputaran Solo, seputaran Sragen, Ngawi, hingga terbentuk sungai baru, aliran baru yang kita kenal sekarang ini dan bermuara di sekitaran Gresik yang lebih jauh lagi. Banyak pula ditemukan fosil-fosil purba yang terdapat di bekas aliran Sungai Bengawan Solo purba ini, yaitu sisa-sisa makanan, gua-gua tempat mereka tinggal pada sekitar kiri kanan Sungai Bengawan Solo purba yang mengalir dari Wonogiri menuju ke Pantai Sadeng ini. Dan kalau kita lihat Pulau Jawa ini sebenarnya sepertinya terlihat miring ke utara, oleh karena di seputaran pesisir laut selatan ini datarannya memanjang lebih tinggi dibandingkan dengan dataran laut utara yang begitu landai. Dimulai dari laut Jawa Barat sana sampai ke penghujung di Jawa Timur, di Banyuwangi, itu dataran seputaran pesisir laut selatan lebih tinggi. Jadi seperti tanah Jawa ini miring ke utara. Itu disebabkan oleh karena dataran selatan lebih tinggi dibandingkan utara. Jadi sebenarnya bumi itu tidak miring atau tanah Jawa tidak miring. Mungkin yang mata kita yang melihat sepertinya Pulau Jawa ini miring Sri. Saya jadi ingat cerita waktu saya kecil dulu, kalau bermain di Sungai Bengawan Solo ini sangat dilarang keras oleh para orang tua, oleh karena ada makhluk halus yang orang Solo sebut bernama Onggo Inggi. Onggo Inggi ini konon katanya berbentuk kepala tanpa badan dan mempunyai rambut panjang dan siap meminta tumbal bagi anak-anak yang mandi di seputaran Sungai Bengawan Solo ini, dan banyak memakan kurban katanya karena sangat galak dan siap memangsa siapapun yang mandi di sungai ini. Dan biasanya yang diambil adalah anak-anak yang masih kecil, yang masih berjaka atau masih perawan kalau perempuan, dan
akan menenggelamkan anak-anak ini dan membawa ke sarangnya, dan kemudian akan menjadikan anak-anak ini pengikutnya. Itu konon cerita zaman waktu saya masih kecil itu sangat kuat cerita itu, dan kita anak-anak itu juga dulunya takut. Dan di Sungai Bengawan Solo ini pada setiap tahunnya juga ada yang namanya Pladu. Pladu itu saat setelah musim kering mau menuju musim penghujan, air hujan pertama itu mengandung keasaman yang sangat tinggi, dan saat air Sungai Bengawan Solo ini meluap, ikan-ikan pada mabuk dan pada keluar dari sarangnya, dan banyak orang yang mencari ikan di pinggir-pinggir Sungai Bengawan Solo ini. Dan dulu juga masih banyak buayanya, namun sekarang nggak tahu yang terjadi. Mungkin sekarang yang banyak adalah buaya darat yang ada di sekitar pinggir Bengawan Solo itu. Boyo ndasireng, boyone neng pinggir kali karo udah tutut karo gawa ciu mendam, kadang sambil mancing. Itu buaya yang sekarang ini sebenarnya sangat menarik sekali di lokasi bekas Sungai Bengawan Solo Purba ini untuk dijadikan objek wisata, karena berupa lembah-lembah yang sangat asri dan sangat indah sekali pemandangannya. Dan kalau kita runut sampai ke pesisir laut utara, yaitu di Pantai Sadeng, itu sebenarnya berada di sekitar pinggir jalan, dan ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian bagi anak-anak sekolah sebenarnya, karena masih banyak terdapat sisa-sisa atau bekas-bekas peninggalan bersejarah di sekitar bekas Sungai Bengawan Solo ini. Oleh karena itu dinas terkait mestinya harus lebih banyak mengangkat tentang tempat ini, yang mana bisa menjadikan objek wisata dan objek penelitian yang sangat menarik bagi masyarakat luas. Ada juga bekas gua yang dipercaya dulu dihuni oleh manusia purba, Gua Braholo namanya. Braholo itu berhala kalau bahasa Indonesianya, yang dipercaya sebagai tempat atau rumah bagi orang-orang purba zaman dulu. Dan masih banyak lagi tempat peninggalan manusia purba di lereng-lereng perbukitan aliran Bengawan Solo Purba ini hingga ke Pantai Sadeng sana. Dan di muara Sungai Bengawan Solo ini juga sangat indah sekali, yang berada di ujung pangkah Kabupaten Gresik ini, dan sekarang dijadikan objek pariwisata yang sangat maju dengan pesat, dengan hutan-hutan mangrove-nya yang sangat indah sekali, menjadikan para wisatawan sangat tertarik untuk datang mengunjunginya. Mungkin demikian dulu tim Lintas Batas Dimensi. Bagi Anda yang belum like, subscribe silahkan, karena subscribe gratis, dan silahkan share pada teman-teman Anda agar video-videonya bisa lebih berkembang lagi dan bisa menyuguhkan cerita-cerita tentang sejarah di bumi Nusantara ini. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe, like, komen. Semoga Anda senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran untuk Anda semuanya, dan jaga kesehatan selalu. Berdoa supaya pandemi